Halo semuanya, saya Kika Amalia, NRP 15 2022 014. Di sini saya membuat pengembangan sebuah aplikasi yang dimana di dalamnya terdiri Cakeshop, menu kalkulator, BMI kalkulator, dan menu konversi, yang dimana sebuah aplikasi ini memiliki tujuan untuk Cakeshop meningkatkan kemudahan akses pelanggan dan meningkatkan efisiensi operasional toko. Selain itu terdapat menu kalkulator yang dengan tujuan untuk mempermudah proses perhitungan bagi user. Lalu ada menu BMI untuk membantu pengguna menghitung dan membantu BMI dari penggunanya. Lalu yang terakhir yaitu ada menu konversi untuk membantu user dalam mengkonversi berbagai satuan ukuran yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke aplikasi, di sini ada spinner yang merupakan widget untuk menunjukkan suatu proses yang sedang berlangsung. Lalu pada tampilan awal, di sini menggunakan liquid swipe untuk swipe setiap tampilan awalnya. Lalu user juga bisa menggunakan button next yang merupakan bentuk circle, lalu terdapat dot indikator juga yang merupakan indikator titik suatu posisi. Untuk masuk ke homepage, user bisa klik button get start atau skip. Nah, pada homepage ini terdapat toggle yang dimana user bisa milih keadaan layarnya, apakah layar mau gelap atau mau terang. Selanjutnya, pada homepage ini ada icon back yang dimana ke tampilan awal sebelumnya. Lalu pada homepage ini terdapat icon button untuk ke menu-menu yang ada di aplikasi. Lalu ada curve navigation button. Nah, ini untuk setiap menu yang ada di aplikasi dengan adanya progress bar. Lalu juga user bisa ngeklik menu-menunya dari icon buttonnya. Nah, di sini untuk masuk ke menu cake, kita klik button get start. Lalu ke halaman menu page cake, kalau di sini ada snack bar, jadi untuk menghilangkannya klik OK. Nah, di sini user bisa ngelihat cake, ada list view secara vertikal maupun horizontal. Lalu user bisa milih cake dari pencarian atau search. Nah, di sini menggunakan autocomplete text view, jadi user bisa milih cake dengan cepat. Lalu jika klik cake-nya maka ke tampilan cake detail. Nah, di sini ada bisa menambahkan ke keranjang dengan adanya notif toast dan bisa menambahkan ke favorit maupun hapus dari favorit. Lalu selanjutnya user juga bisa menambahkan quantity atau mengurangi quantity dari cake yang ingin dibeli. Nah, di sini user tidak bisa mengurangi quantity jika kurang dari satu. Lalu di sini juga ada menu additional. Di sini user bisa menambahkan additional dari cake-nya atau lilin atau box. Cake detail ini ada implementasi dari image view dan text view. Lalu untuk ke menu checkout, maka klik icon checkout, maka akan navigasi berubah ke halaman checkout. Nah, di sini user harus ngeklik button fill user information-nya, lalu ada edit text yang dimana di sini user harus mengisi nama, email, dan alamat. Jadi jika fill user information-nya belum lengkap, maka button fill user information-nya masih merah. Lalu jika lengkap, maka akan berubah menjadi ungu. Lalu klik finish. Lalu di sini ada select cake flavor yang dimana implementasi dari checkbox. Lalu ada cake size yang merupakan implementasi dari radio button dan radio group. Lalu selanjutnya user juga harus milih tanggal pengiriman cake dengan menggunakan date picker. Dan user juga harus memilih waktu pengiriman cake dengan menggunakan time picker. Lalu selanjutnya user juga harus pilih payment metode yang dimana di sini ada pilihan drop down Shopee Pay, GoPay, dan M-Banking. Jadi jika user milih metode pembayaran, maka akan keluar logonya. Lalu setelah itu kita klik button confirm order, maka akan muncul pop-up order confirmation. Lalu ketika klik OK, maka muncul rating bar untuk rating aplikasi dan rating kepuasan. Lalu klik submit. Lalu pada halaman checkout ini ada icon back yang merupakan di sini akan muncul alert dialog confirm exit. Nah, jika no maka akan tetap di halaman checkout, jika yes maka ke halaman sebelumnya itu cake detail. Selanjutnya kita beralih ke menu kalkulator. Halaman kalkulatornya kita klik button get start. Lalu di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ada akar, ada pangkat, ada clear, backspace atau delete. Nah, selanjutnya pada menu kalkulator ini terdapat icon history di sebelah kanan atas. Jadi user bisa melihat history perhitungan dari sebelumnya. Lalu selanjutnya kita ke menu BMI. Di sini menggunakan splash screen, yang dimana kita harus nunggu 3 detik lalu muncul ke halaman BMI kalkulatornya. Jadi di sini user harus pilih gender, tinggi badan, berat badan maupun umur. Untuk tinggi badan saya menggunakan sliders dari Flutter-nya. Lalu setelah itu kita klik button calculate BMI lalu muncul resultnya.
Nah, jika oke, maka akan tetap di halaman BMI Calculator. Lalu jika klik button Review Result, maka akan ke halaman BMI Detail yang merupakan eksplisit dari intent. Untuk BMI Resultnya, saya memakai Circular Percent Indicator. Lalu di sini ada Implicit Intent, jadi ketika klik button Get Details, maka akan ke implicit ke halaman Google. Jadi di sini Google ini menampilkan hasil dari BMI kita sendiri, apakah obesitas atau underweight. Nah, secara implisit ini saya implementasikan pada berat badan yang overweight, obesitas, dan underweight. Nah, di sini kita implementasikan untuk BMI result yang normal, jadi nggak ada implicit intentnya. Lalu di sini hasil dari BMI result underweight, jadi di sini ada implicit intent ke halaman Google untuk menampilkan informasi tentang underweightnya. Selanjutnya ke menu konversi, kita klik button Get Start, lalu muncul image button yang merupakan menu konversi. Di sini ada menu kalkulator, lalu menu konversi bilangan. Kita masukin nilai bilangannya dulu, lalu pilih drop down dari konversi mana, lalu klik button konversi, maka muncul hasil konversi desimal, biner, oktal, dan hasil desimal. Lalu ada button kosongkan semua isian, lalu kita ke menu BMI kalkulator, lalu ke menu perhitungan diskon. Dan di sini kita masukin harga awalnya, lalu kita masukin diskonnya berapa, lalu kita klik button hitung diskon, lalu muncul hasil harga yang udah didiskon dan diskonnya berapa. Lalu kita ke menu konversi mata uang. Di sini kita masukin bilangan yang ingin dikonversikan, lalu klik button konversi. Sebelum klik button konversi, kita harus menentukan dari mata uang negara mana ke mata uang negara mana yang ingin dikonversi. Lalu kita ke menu konversi suhu. Di sini kita masukin nilai suhunya, lalu kita klik button konversi, lalu muncul hasilnya. Lalu kita ke menu kecepatan. Dan di sini kita masukin nilai kecepatannya, lalu kita pilih nih yang ingin dikonversi dari mana ke mana dengan implementasi drop down. Lalu muncul hasilnya ketika klik button konversi. Lalu selanjutnya ada menu konversi panjang. Kita pilih drop down yang ingin dikonversi dari mana ke mana, lalu kita klik button konversi, lalu muncul hasilnya. Lalu selanjutnya ke menu area. Di sini menu konversi area, kita masukin nilai areanya, terus kita klik button konversi untuk melihat hasilnya. Lalu kita ke menu volume. Di sini kita harus mengisi nilai volume, lalu kita menentukan konversi dari mana ke mana, lalu klik button konversi untuk melihat hasilnya. Lalu selanjutnya ke menu konversi daya. Di sini kita masukin nilai dayanya, lalu kita klik button konversi untuk melihat hasilnya. Lalu kita ke menu konversi berat. Di sini kita masukin nilai beratnya berapa. Kita menentukan dari mana ke mana, lalu kita klik button konversi untuk melihat hasilnya. Lalu pada menu konversi ini ada menu sidebar yang terdapat di kanan atas. Nah, ini hasil tampilannya. Jadi user bisa milih menu konversi secara cepat. Nah, di sini kita implementasi untuk kita mencari menu kalkulator. Nah, terus kita klik kalkulatornya, lalu muncul halaman kalkulatornya. Nah, sekian dari presentasi project UTS pemrograman mobile saya. Kurang lebihnya mohon maaf.